Gitu. Oh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid alim wa nirfatan wa barik bijalalika wa kamalika ala zayn ibadik wa ashraf ibadik asani al-arabi wal-ajam wa imam taibah wal-haram وترزقان بلسان الكلى ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جل شرفي يا رب بشرفي يا رب بشرفي يا رب كرما وتعظيما ورفة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى ذوي الفخر والقدر الكريم ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر عثمان وعلي رضي الله عنهم الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق لمن ألوج به سواك عند أولو الحادث الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك الفاتحة بأن الله يوصل ثوابها إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته أجمعين أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الله قبورهم روضة من رياض الجنة ويجعلنا من حزبه ويرزقنا محبته ويتوفنا على ملته ويسرنا في جنته بسر الفاتحة. Apa kemarin Ustaz Malik tandanya? Ada halaman 5 ya Ustaz ya? Hah? Masoi. Aman. Iya, Yunus ya ini. Kemarin majelis ya? Iya, kemarin. Tadi Nasoi. Halaman 5 ini ya? Ini tandanya nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ya? Baris 12 nih tandanya nih. Masoi.
halaman 5 baris 12 ya. Nih, Yunus ya, ini ya. Wa min akhwafi ma yukhafu. Tandanya nih. Ya, halaman 5 baris 12. Ya, kita baca sama-sama. Halaman 5 baris 12 di sebelah kiri. Mari sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min akhwafi. Akhwaf itu asalnya khaufun. Khaufun. Nanti isim tafdilnya akhwaf. Kabir, akbar, saghir, asghar. Khaufun, akhwaf. Khauf takut, kalau akhwaf yang paling ditakuti. Gitu. Sama-sama. Wa min akhwafi ma yukhafu. Nah, sama nih, ya khauf takut, yukhaf ditakuti. Yaktubu menulis, yuktabu ditulis. Yaqra'u membaca, yuqra'u dibaca. Kalau bahasa Arab gitu, dibalik begitu. Ya. Gitu ya. Jadi begitu tuh. Ya. Wa min akhwafi ma yukhafu minhu ala sahibihi su'ul khatimati. Bacanya al bid'atu. Ustaz Malik, jadi apa nih? Tadinya wamin. Jadi apa kok dibaca al bid'atu? Mubtada muakhar. Ya enggak Ustaz Malik? Mubtada muakhar. Jadi makanya dibacanya al bid'atu. Ya Ustaz ya. Al bid'atu. Ya. Jadi baca kitabnya ada caranya ternyata. Jadi kalau saya baca salah bisa diselepet. Selepet apa tuh? Istilah sekarang. Bisa diselepet. Cuman pinter, Gibran diselepet nggak kena dia. Pinter dia, ya Allah. Ya, al-bid'atu. Ya. Fid dini. Wa kazalika. Dan demikian juga. Kazalik, demikian juga. Idmarus syakki. Idmar itu domir. Domir itu apa? Menyembunyikan keraguan. Ya. Fillahi wa rasulihi wal yaumil akhiri. Falyahzaril muslimu. Al muslimu jadi apa tuh? Gampang tuh. Fi'il fa'il, langsung aja. Falyahzaril muslimu min zalika ghayatal hazri. Nah, ini nih. Wala asima. Ini sama nih. La ilaha. Benar enggak? La haula. Udah begitu, nggak boleh dibaca la haulun, la ilahun. Kenapa kita baca la ilaha? Kan kita cuma baca doang tuh. Kita cuma baca pokoknya la ilaha. Tapi ada caranya. Kenapa la ilaha? Karena la nafiyatun lil jinsi ta'malu amala inna tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Makanya dibacanya la ilaha. Nanti illallahu. Allahunya jadi khobar. Sama juga, sama-sama kita baca. Wala asima. Dan tidak ada yang bisa melindungi, gitu ya. Min amrillahi. Min amrillahi maksudnya min iqabillah. Dari siksa Allah. Man illa tuh, kalau habis lah pasti gitu tuh ya.
La ilaha. Ya. Illa man rahima. Ya, kecuali orang yang Allah rahmati. Allahumma. Nah, ini doanya nih, baca-baca sama-sama. Ini pengarang kitab Al-Habib Abdullah Ba'awi Al-Haddad. Kalau guru saya nyambung semua nasabnya ke sono. Jadi saya marah kalau ada orang menghina Habib. Ya, karena guru saya satu di antaranya siapa misalnya nih, ya Haji Ahmad Junaidi. Beliau 7 tahun di Mekah. Itu guru-gurunya para habaib. Termasuk gurunya itu adalah Syekh Yasin Al-Fadani. Tahun 31 dia ke sana, guru saya tuh satu di antaranya. 37 dia pulang. Wah, luar biasa alimnya, 36 tahun di sana. Ya, guru-gurunya gitu, di samping ahwal, orang-orang pribumi, juga adalah para habaib. Nah, doanya nih sama-sama kita baca. Allahumma ya arhamar rahimin nas'aluka binuri wajhikal karim anta tawaffana muslimin wa antul hiqana wa an al-haqa yulhiqu adeannya wa antul hiqana, ya, bukan hik tapi tulhiqana, wa antul hiqana bisalihin fi afiyatin ya rabbal alamin. Ya, makanya nanti di sini juga saya kasih ijazah. Ijazahnya nyambung nih. Wow. Iya, ijazah apa? Hizib Nawawi. Okay. Jadi kalau ente baca Rotibul Haddad kan ikut-ikutan tuh. Ya boleh nggak boleh. Tapi dari siapa? Nah, saya itu dapat dari guru saya. Namanya Hizib Nawawi. Itu ada caranya nanti tuh Kiai. Habis selesai baca, tiup ketiga kali ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Ya, namanya Hizib Nawawi. Ya, itu diantara zikir yang dibaca. Itu disusun sama siapa? Syekh Abi Zakaria bin Syarifuddin yang kemudian dikenal dengan Al-Imam Nawawi. Tapi usianya lebih tua dari Habib yang ngarang kitab ini. Lebih tua. Lebih tua. Jadi ya lebih tua dari Ratib Al-Haddad. Ya, lebih tua dari Ratib Al-Haddad. Masya Allah. Ya. Baik, kita lanjutkan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Wa min akhwafi ma yukhafu minhu ala sahibihi. Sahib di sini pelaku. Ada sahibul bait yang punya rumah. Bisa juga diartikan sahibul bait yang memiliki rumah. Tapi di sahib juga bisa diartikan yang mengamalkan, yang melakukan. Di antara yang paling ditakuti ya bagi pelakunya, artinya yang melakukannya, pemiliknya. Jadi kalau dia melakukan berarti dia pemilik atau orang yang melakukan. Ya. Ditakuti apa? Ditakuti su'ul khotimah. Ada sesuatu yang paling ditakuti yang bisa na'udzubillah membuat seseorang itu mati su'ul khotimah. Rugi. Meskipun matinya selesai sholat, su'ul khotimah. Ya yang dicatatnya su'ul khotimah. Ya. Orang bilang itu tutup buku. Kan semalam tutup buku tuh. Tutup buku nggak? Sebelumnya tutup buku. Sekarang lembaran baru. Jualah lembaran baru.
Pantesan muda-muda semua kelihatan ini. Masya Allah. Ya. Nah, tutup buku itu yang paling enak, tutup buku, mohon maaf, dalam keadaan wafat. Kalau sebuah perusahaan atau dia bank tutup buku, itu diharapkan ketika tutup buku, nanti awal bulan itu saldonya bagus. Yang enak gitu kan? Tutup awal bulan, alhamdulillah, nggak ada utang. Tidak ada utang. Sama juga kita tuh, begitu dibuka, tutup buku, ya Allah, utang masih banyak. Utang masih apa? Utang kodok puasa. Gak boleh tuh. Mestinya setahun ini, utang sama Allah ditutup. Kalau masih besok, kodoknya boleh, tapi tambah pakai sodakoh. Tuh, ya. Alhamdulillah Pak Ustadz, gara-gara ngaji, jualan. Ada peningkatan sekarang. Kenapa peningkatan? Kalau kemarin-kemarin sering batal puasa, kalau kemarin ada peningkatan. Kenapa peningkatan? Kalah cuma 25. Kalahnya banyak bener. Ya. Iya. Jadi di antara yang paling ditakuti pelaku ya mendapatkan su'ul khotimah itu apa? Ini jangan salah tafsir. Yang paling ditakuti adalah al-bid'atu fid din. Bid'ah. Apa ini bid'ah? Bid'ah itu tidak boleh kita definisikan sesuatu yang tidak dikerjakan Rasul. Hati-hati. Sebab sekarang ada orang yang mempelintir sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi bid'ah. Gak gitu. Apakah pernah ada perintah dari Nabi kepada semua sahabat? Kumpulkan Quran. Bukukan Quran. Apakah pernah ada satu hadis minta yang Nabi memerintahkan berikan tanda, titik, dan baris kepada Quran? Karena kalau kita melihat naskah aslinya, dan masih ada naskah aslinya, Quran itu ketika ditulis sama sahabat, Nabi bacakan, wahyu turun, Nabi bacakan, ditulis misalnya sama Zaid bin Haris, Zaid bin Sabit, maaf. Itu jangankan baris, titiknya aja nggak ada. Nah setelah ditulis tuh, macam-macam. Ada yang disimpan sama sahabat, macam-macam. Ada yang dipegang. Nah sahabat yang megang itu, nanti yang punya kewajiban mengajarkan. Misalnya nih, Khobbab. Siapa Khobbab tuh? Khobbab siapa? Ternyata Khobbab ini mungkin kurang familiar ya, familiar. Khobbab ini sahabatnya Bilal. Khobbab itu budak yang badannya sampai Futhul Mekah itu masih ada tanda bekas dipanggang. Jadi kalau Bilal itu dicambuk, diterik matahari, disiksa, kemudian Bilal yuraddiduhu kalimatan wahidah, ahad, ahad, ahad. Karena Bilal itu hafal baru satu surah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Itu yang Bilal hafal tuh surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Tapi terpatri di dalam hatinya. Ketika disiksa, dicambuk, Bilal hanya yuraddiduhu, mengulang. Kalimatan wahidah, satu kalimat aja. Sambuk, ahad. Dipecut, ahad. Kenapa? Li'annahu hafiza qul huwallahu ahad. Karena yang baru dihafal sama Bilal, qul huwallahu ahad. Kalau kita kan banyak hafal nih. Alhamdulillah. Apalagi jamaah saya lihat wajahnya nih. Quran di luar kepala semua nih. Alhamdulillah. Cakep pokoknya deh. Alhamdulillah. Ya, jangan ketawa, jadi ketahuan bohongnya. Bilal tapi cuman qul huwallahu ahad, imannya kuat. Nah, Khobbab ini dipanggang. Kalau Bilal dipecut, Khobbabnya dipanggang sampai kulitnya dagingnya, kulit daging habis tinggal tulang. Jadi Nabi itu melihat dia, ya Allah, bekasnya masih ada. Karena kan sampai ke tulang. Nah, Bilal itu dikasih selembar tulisan, naskah. Naskah apa? Tulisan Zaid bin Sabit, surah Toha 1-8. Ternyata di naskahnya itu emang gak ada titiknya. Jangankan baris, titiknya belum ada. Apa Nabi suruh kasih titik? Yang megang tuh yang hafal, Khobbab hafal.
Dialah yang punya kewajiban ngajar. Makanya dia menjadi guru adik dari Sayyidina Umar. Gurunya Fatimah, Sayyidina Umar punya adik namanya Fatimah, punya guru. Gurunya siapa? Khabbab, budak. Masya Allah. Jadi jangan dianggap di zaman Nabi itu budak begitu. Enggak, ada budak yang diangkat jadi guru. Bahkan ada budak yang diangkat jadi imam pengganti Nabi. Bayangin tuh, Islam sampai mengangkat. Siapa tuh budak yang diangkat menjadi imam penggantinya Nabi? Bahkan di Masjid Kuba. Nabi jadi imam di Masjid Kuba, Nabi lanjutkan ke Madinah, budak itu dipanggil, disuruh tinggal di Masjid Kuba dan jadi imam. Masya Allah, gantikan Nabi. Siapa? Salim Maula Abi Huzaifah. Bayangin. Salim Maula. Nah ini Khabbab guru, pegang dia. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Itu di catatan aslinya nggak ada titik dan baris. Nabi nggak pernah perintahkan kasih titik dan baris. Terus sekarang kok Quran ada titiknya? Quran kok ada barisnya? Berarti bid'ah dong. Jangan pernah mengatakan sesuatu yang nggak pernah dikerjakan Nabi bid'ah. Makanya di mazhab kita bid'ah diakuin ada, tapi ada dua macam. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah atau masmumah. Ada bid'ah yang baik. Bahkan lebih tinggi lagi, itu bukan bid'ah, tapi udah wajib hukumnya. Kenapa? Kebutuhan. Masya Allah. Jadi kebutuhan. Jadi tidak boleh tuh sekarang kita terjebak. Ya, di antaranya adalah bid'ah dalam agama. Demikian juga yang bisa menyebabkan seseorang meninggal su'ul khotimah adalah idmarus syakki fillahi wa rasulihi, menyimpan keraguan terhadap Allah dan Rasul. Hati-hati. Ini kerjaannya orang-orang munafik. Sejak dulu sama orang kafir, membuat kita ragu sama Allah dan Rasul. Sekarang kan banyak nih, YouTube ya, film-film yang membuat kita tujuannya kepingin supaya kita nih ragu. Ya. Pernah nonton nggak tuh? Saya lupa judulnya apa tuh. Ada yang lo inget nggak? Yang film Kiamat. 12 bulan 12 tahun 2012. Filmnya ada tuh ya. Yang ternyata ketika kiamat ada yang selamat yang di atas pesawat ya. Saya bingung tuh, kalau kiamat masih bisa selamat. Nanti kan langit terbelah. Zassama'un syaqqat. Apa artinya tuh? Langit terbelah. Dia mau kemana kalau langit udah terbelah? Hah? Iya, namanya surahnya namanya Al-Insyiqaq ya. Udah terbelah, gimana dia bisa selamatkan gitu ya. Jadi di antaranya adalah menyimpan keraguan kepada Allah dan Rasul, wal yaumil akhir, menyimpan keraguan kepada hari akhirat, kiamat. Falyahzaril muslimu min zalika ghayatal hazri. Hati-hati nih orang Islam. Jangan sampai itu ya, karena ngelihat situasi dan kondisi jadi kita ragu-ragu. Ya, ada tuh yang bisa membuat kita ragu. Oh begini ya, katanya Allah bantu. Jangankan kita, sahabat aja ada yang gitu. Jangankan kita. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu
حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. Itu sahabat. Kok kita begini? Katanya kita bakal ditolong. Kok diusir ke sana, gitu kan? Kok sampai apa? Mata nasrullah. Berarti kan ragu. Kapan bantuan Allah? Sampai Allah yang turunkan. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahui, sesungguhnya bantuan Allah itu dekat. Bentar lagi datang. Hati-hati itu kita kalau itu masih mending. Oh gitu, masih ada nabi yang kasih tahu. Kalau sekarang, ayo hati-hati. Kalau dulu masih ada wahyu. Ini udah pakai pakaian ihram nih, udah gini nih. Udah sampai di Hudaybiyah, ditahan. Pulang. Balik. Jadi kasih masuk Masjidil Haram. Bayangkan. Terus kebetulan jumlahnya saat itu 1.400. Berarti besar nggak? Besar. Perang Badar aja cuma 300. Ini 1.400. Dijaga sama orang kafir. Dan yang jaga dikit. Yang jaga sedikit. Kemudian disuruh balik. Nggak boleh masuk Masjidil Haram. Wasaddun an sabilillah. Wa kufrum bihi. Wal masjidil haram. Wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Diusir. Kemudian Umar bilang, udah jadiin. Orang sekarang, udah jadiin. Ya Umar kan selon. Ditahan sama orang kafir, Umar bilang, jadiin. Udah goreng kan gitu bahasa sekarangnya. Nabi bilang, ya udah, enggak, damai aja damai. Terus pulang. Balik ke Madinah, bayangin udah dalam keadaan kuat, mau ibadah ke Masjidil Haram, dijaga, menurut perhitungan Sayyidina Umar, udah kita jadiin, kita yang menang nih. Tapi Nabi bilang, tidak. Udah damai aja, bikin aja perjanjian. Lebih enak bikin perjanjian damai. Masya Allah. Idenya Nabi itu. Hah? Jangan. Kalau seandainya di situ perang, pasti ada yang korban. Ada nggak? Nggak bagus lagi pakai pakaian ihram. Nabi bilang, udah damai aja deh. Bikin saja perjanjian damai. Cari win-win solution. Udah cari-cari. Udah akhirnya Umar tetap. Karena kenapa? Umar kan emosian. Pulang ke Madinah masih emosi. Kalau saya mah begitu, dia jual, gua borong. Tapi Nabi bilang nggak pulang. Coba bayangin tuh. Berarti kan Umar itu, ya Allah, merasa waktu saat itu, kenapa kok nggak turun ayat langsung aja perintahkan sikat habis? Enggak, Islam nggak begitu. Tapi hebatnya nih. Coba nanti antum lihat surah Al-Fat. Begitu sampai di Madinah, Umar masih gerutu, tahu gerutu? Bukan dilepas aja Rasul. Artinya lepasin aja gitu kan. Begitu sampai di Madinah nih, apa firman Allah? Apa firman Allah? Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Latadkhulunna al-masjidal haram. Muhammad, kalau kemarin kan dihalangin, paksa perang pertumpahan darah. Tapi kata Allah, begitu sampai di Madinah, latadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Kamu pasti nanti akan balik masuk Masjidil Haram dengan aman, nggak pakai perang. Masya Allah. Ayo. Saya tanya, kalau kemarin masuk pakai ihram berdarah-darah, sejarah Islam jadi jelek nggak? Saya tanya deh, sejarah Islam jadi jelek nggak? Mungkin ini akan di blow off, diangkat. Tapi kan begitu balik ke Madinah, bikin perjanjian damai deh. Ternyata begitu bikin perjanjian damai, kesempatan dakwah. Karena dakwah saat itu nggak boleh dihalangi. Kesempatan berdakwah, sampai akhirnya jumlah meningkat yang masuk Islam. Akhirnya kalau waktu itu 1.400, tapi ketika balik ke Mekah saat itu dengan 10.000 orang lebih. Akhirnya nggak pernah ada kekuatan kayak begitu. Makanya la tadkhulunnal masjidal haram insyaallahu aminin. Aman. Buktinya masuk Mekah, sejarahnya coba sekarang tercatat, berantem nggak? Enggak. Perang nggak? Enggak. Kenapa? Musuh udah takut duluan.
Ini mungkin ada cerita yang kita nggak pernah dengar. Jadi sengaja dipilih, ditunda sama Nabi. Jangan masuk dulu ke Mekah. Kita berkemah dulu di luar Mekah malam. Di situ akhirnya Rasulullah perintahkan bakar api unggun. Apa? Kira-kira nih orang Mekah ngelihat api, satu orang disuruh bakar dua. Yang obor satu orang pegang, satu bikin dua. Bahkan ada yang tiga. Banyak bikin api unggun. Saya tanya kira-kira orang ngelihat jumlah api kayak begitu. Kalau satu orang aja nyalakan dua, yang datang 10.000 misalnya. Kira-kira orang yang di sana ketakutan nggak? Habis kita ludes nih dibakar nih. Karena dianggap kekuatan Nabi itu berkali-kali lipat kan. Api nih. Itulah yang akhirnya begitu masuk ke sana. Bahkan bukan hanya dari satu jalan. La tadkhulu min babin wahid. Nabi ngikutin perintah Nabi Yakub. La tadkhulu min babin wahid. Jangan masuk Mekah dari satu pintu. Wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Masuk dari pintu yang bermacam-macam. Akhirnya dari kanan, dari kiri, dari selatan, dari utara. Masuk, orang semua ketakutan. Akhirnya lepas senjata. Begitu ketakutan, Nabi bilang, siapa yang masuk rumah Abi Sufyan selamat. Akhirnya nggak ada yang berani. Sekarang saya tanya, mana enak masuk waktu kemarin pertumpahan darah atau yang sekarang? Itu dia. Jangan ada simpan keraguan kita sama Allah. Allah lebih tahu kapan waktu yang tepat, bukan cepat. Kalau kita maunya cepat, minta ya Allah, maunya cepat. Enggak, Allah kasih di waktu yang tepat. Enakan tepat apa cepat? Enakan tepat. Kalau cepat belum tentu bagus. Allah kasih kita di waktu yang tepat. Nah, di waktu yang tepat. La asima wala asima, dan tidak ada yang bisa melindungi min amrillah, maksudnya min amrillah dari azab atau siksa Allah. Tidak ada yang bisa melindungi dari siksa Allah illa man rahima, kecuali orang yang mendapatkan rahmat Allah. Ini siapapun tidak ada yang bisa melindungi dari siksa Allah kecuali kalau Allah merahmatinya. Makanya masuk surga itu karena amal apa karena rahmat? Iya, man rahima. Iya. Masuk surga bukan karena amal, tapi karena rahmat. Kan pernah dengar cerita tuh yang 500 tahun beribadah, ditimbang dengan nikmat sebelah mata. Ternyata nikmat sebelah mata tidak bisa ditebus dengan ibadah 500. Ya Allah, ya. Allahumma ya arhamar rahimin. Pengarang kitab Al-Habib Abdullah Ba'alwi Haddad berdoa, ya Allah, ya arhamar rahimin, wahai Allah yang maha pengasih, ya Tuhan yang paling maha penyayang. Nas'aluka binurika wajhikal karim, kami bermohon kepadamu. Nah, jadi yang membaca kitab nih kita nih enak nih diajak doa. Nas'aluka, kami mohon kepadamu, binuri wajhikal karim, dengan nur zatmu. Wajah di sini maksudnya zatmu yang mulia. Anta tawaffana muslimin, hendaknya agar kau wafatkan kami dalam keadaan muslim. Ya. Minta diwafatkan dalam keadaan muslim. Ya seperti Nabi siapa? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan gitu kan. Nabi Yusuf mintanya apa? Mati dalam keadaan Islam, Muslim. Sudah yang kedua, wa antul hiqona bis-salihin, agar engkau gabungkan kami bersama orang-orang yang soleh. Bersama siapa? Orang-orang yang soleh. Karena satu di antara yang akan masuk surga itu orang yang soleh. Ya, ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyin wasiddiqin wassuhada wassolihin. Nah, pengarang kitab tetap dia tawadhu, gabungkan kami bersama orang-orang yang soleh. Jadi sama nih dengan Imam Syafi'i, uhibbus solihin walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Ya.
Gabungkan kami bersama orang-orang yang soleh fi afiatin dalam keadaan afiah. Apa maksudnya afiah di sini? Afiah itu maksudnya banyak. Jadi afiah itu bukan cuma sehat wal afiat. Seperti misalnya Nabi bilang la tatamannau ya al aduwa, jangan pernah berharap bertemu dengan la tatamannau liqa al adui, jangan pernah berharap bertemu dengan musuh Nabi gitu. Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh ya. Berdoalah kepada Allah minta al-afiyah. Jadi al-afiyah itu banyak. Nah, al-afiyah di sini maksudnya kita digabungkan bersama orang solihin, maksudnya terbebas nanti dari hisab yang buruk. Dari hisab yang buruk. Kemudian dari apa? Dari saling menghujat dan meminta. Iya, jangan sampai nanti begitu. Karena kan nanti yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Nanti kan gitu kan. Masing-masing itu orang di hari kiamat itu menuntut. Ada si fulan nuntut yang ini, nuntut yang ini, nuntut yang ini. Nah kita minta tuh nggak ada tuntutan. Kan enak kan bertetangga nggak saling menuntut. Nah, gabung bersama orang yang soleh seperti itu. Fi afiyatin ya rabbal alamin. Sudah masuk Isya. Wa qauluhu ta'ala, dikasih tanda di kitab masjid nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا وجماعتنا من أهل العلم وأهل اليقين برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين دعوهم فيها سبحانه اللهم وتحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين آمين.